Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berkumpul atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dan mendengarkan kajian Al-Jabar pada malam hari ini, dan insya Allah akan dibawakan langsung oleh narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Khairul Rijal, yaitu sebagai dosen MIPA Fisika ITB. Tak lupa, sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, kita akan mendengarkan beberapa lantunan ayat suci Al-Quran, dan pada hari ini akan dibawakan oleh Dr. Jayus. Pada Dr. Jayus, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. Halo Agus, suaranya nggak kedengeran Agus. Akan dibawakan mendengarkan tilawah akan dibawakan langsung oleh Ustadz Taufik. Kepada Ustadz Taufik, yang persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama lagi dalam acara kajian kabar, ya, kajian Al-Jabar. Sebelumnya disebut kajian Ba'da Asar, tapi kemudian kita ubah waktunya jadi Ba'da Isya, ya, beberapa waktu yang lalu, ya, ketika awal semester ini. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sama keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini sudah bersama dengan kita Pak Profesor Khairul Rijal,
Beliau adalah guru besar dari FMIPA, ya, Fisika ITB. Yang saya tahu beliau ini banyak sekali melakukan aktivitas-aktivitas penelitian pengabdian masyarakat, ya. Di antaranya dengan menggunakan peralatan-peralatan sederhana untuk dalam rangka untuk pendidikan sains itu, ya. Makanya judul atau tema pada perbincangan kita pada malam hari ini bersama Pak Rijal adalah bahwa keterbatasan bukanlah kendala dalam pembelajaran sains dan riset. Sering kita berpikir bahwa sains dan riset itu yang memerlukan peralatan yang canggih, tapi dengan sebetulnya ya dengan keterbatasan sendiri yang ada begitu, kita masih bisa berinovasi, berkreasi. Kita bayangkanlah bagaimana dulu para ilmuwan Muslim mengembangkan sains, ya, pada zaman abad pertengahan, ya, zaman Abbasiyah, kemudian zaman Andalusia, ya, yang itu belum ada peralatan-peralatan yang canggih sebagaimana sekarang. Tapi kemudian kita tahu sains berkembang dengan sangat baik dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rushd, ada Al-Khwarizmi dan banyak lagi yang lainnya. Ibnu Sina diantaranya dengan ilmu ketabibannya atau medicine, ya. Sehingga dia bisa kemudian menuliskan buku Kanon Fiktib yang itu merupakan literatur yang dipakai di Eropa kalau nggak salah selama 7 abad, ya. Dan itu merupakan satu hasanah yang sangat penting. Di 7 abad pertama dari ilmu medicine di Eropa itu juga based on bukunya Ibnu Sina atau Avicenna, ya. Baik, saya kira ini menjadi motivasi bagi kita kaum muslimin dimanapun kita berada, dalam kondisi seperti apapun kita, bahwa menggali nilai-nilai sunatullah, ya, secara kauniyah yang ada di alam ini, itu bisa dilakukan dengan perantaraan peralatan-peralatan yang sederhana sekalipun, gitu, ya. Walaupun dulu kita tahu misalnya dalam pengembangan astronomi, ya, di antara ilmu yang banyak digeluti oleh kaum muslimin pada awal-awal dulu adalah ilmu astronomi. Itu kan ada alat-alat sederhana yang diciptakan untuk melihat bagaimana tatanan bintang-bintang, gitu, ya, konstelasi bintang-bintang di langit, gitu, untuk melihat tunjuk arah dan sebagainya. Baik, tanpa memperpanjang kalam lagi bagi saya, kita persilakan pada Prof. Rijal untuk menyampaikan paparan materinya mengenai bagaimana sains dan riset ini dapat kita lakukan eksperimentasi, gitu, ya, penelitian-penelitian, ya, tanpa menggunakan alat-alat ataupun peralatan-peralatan yang modern sekalipun. Silakan Pak Rijal. Oke, terima kasih Pak Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Quran Karim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan ini adalah salah satu ayat yang merupakan mengganggu ini gimana? Silakan. Salah satu adab seorang muslim, yaitu mentadaburi ciptaan Allah, disampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Tsumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir.
Terjemahnya adalah katakanlah berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menciptakannya, menjadikannya. Sekali lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dari manapun ayat di dalam Al-Quran kita bisa memulai untuk mentadabburi ciptaan Allah. Nah, salah satu hal untuk mentadabburi ciptaan Allah itu pada malam hari ini kita akan semacam berdiskusi. Saya akan menyampaikan pengalaman saya yang sangat sedikit, jauh dari sempurna, begitu. Yang mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa. Jadi topik pada malam hari ini adalah saya sampaikan keterbatasan bukanlah kendala dalam pembelajaran riset, pembelajaran sains dan riset. Ini jadi kalau ingin tahu apa itu makna-maknanya masing-masing, baiklah saya akan memulai dengan kata yang disepakati semua di dalam bahasa Indonesia. Kita mulai dengan KBBI, jangan dilupakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 5, ya, itu kalau kita sudah mulai ada kerancuan dalam kata, sebaiknya kita mencari arti atau makna yang sama, sehingga kemudian kita bisa memulai. Ya. Jadi semuanya ini diambil dari dalam KBBI, jadi ini adalah masing-masing kata itu maknanya. Jadi kendala, ya, rintangan, halangan, ya, kemudian keterbatasan, keadaan terbatas. Terbatas itu berarti sedikit, tidak luas, tidak leluasa, ya. Kemudian pembelajaran itu adalah suatu proses, kemudian cara, perbuatan menjadikan belajar, dan kemudian belajar itu sendiri adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan pengalaman. Jadi saya ambil yang umum saja untuk definisi atau makna dari kata-kata tersebut, sehingga kemudian kita semua secara awam itu bisa mengikutinya, mudah-mudahan bisa mengikutinya dengan baik. Kemudian riset adalah penyelidikan atau penelitian suatu masalah yang secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Jadi judul tadi itu maknanya adalah terikat dalam KBBI edisi 5 ini. Ya. Oke, baiklah. Ini adalah ringkasan yang ingin saya sampaikan dalam kajian kabar, kajian Al-Jabar, Masjid Al-Jabar malam ini. Yang pertama adalah saya akan bercerita dulu kenapa kemudian bisa sampai seperti ini. Jadi itu adalah masa indah kuliah S1, ya. Indahnya boleh tanda petik. Kemudian pembelajaran sains, kemudian berikutnya adalah pentingnya riset, kendala teratasi, subjek berikutnya, kemudian subjek berikutnya adalah terakhir adalah ide kreatif dan inovatif terkait serat. Jadi masa indah kuliah S1, saya berkuliah di Fisika ITB, masuk tahun 1983 dan keluar kemudian 1989 itu. Kuliahnya lama ya, 6 tahun. Menikmati kuliah. Nah, jadi ceritanya kemudian bisa mengakses perpustakaan, baik perpustakaan pusat maupun perpustakaan fisika, dan kemudian ya melihat apa itu arti jurnal. Jadi saya mulai mencari-cari, melihat apa sih jurnal itu. Ya. Yang jelas akses jurnal masih susah. Jadi saya membaca banyak jurnal physical review, itu tahun-tahun tua, ya 10-15 tahun terlambat. Ya. Tapi nikmat saja ya, nikmat saja karena itu tadi al-fakir dalam ilmu. Jadi nikmat saja ya, menikmati yang tua-tua itu jurnal physical review yang tua-tua itu. Dan kemudian ada satu momen di mana kemudian saya terkesan sekali dengan kegigihan saintifik dari para ilmuwan Eropa Timur, yaitu ya kan kita tahu pada masa itu Eropa Timur itu ketinggalan ya, karena mereka di bawah
pendudukan Soviet, ya. Kemudian mereka membangun sendiri sistem vakum berbasis gelas. Sementara di bagian lain dunia, Eropa Barat, ya, kemudian Amerika dan negara-negara maju lainnya sudah menggunakan sistem vakum berbasis logam, ya. Jadi, nah, di sisi lain, saya punya pembimbing Prof. Muhammad Barmawi, Allah yarham, itu cukup sering punya kerjasama dengan Jepang. Jadi saya sangat mengagumi sesaat kehebatan sistem vakum berbasis logam dari Jepang, karena yang paling sering saya akses adalah dari situ, dari Jepang. Jadi komunikasi kan tidak ada email, tidak ada internet, ya, hanya dari leaflet, dokumen begitu, kemudian bisa melihat itu. Oke, nah dari pengalaman inilah kemudian, jadi saya mendapat tugas akhir, itu sebetulnya dipaparkan oleh Prof. Barmawi, Allah yarham, bahwa ada yang saat itu sedang berkembang, yaitu tentang sel surya berbasis material silikon terhidrogenasi amon, ya. Nah, kemudian itu membuat pembuatannya itu menggunakan yang menggunakan yang disebut dengan plasma enhanced chemical vapor deposition phase CVD. Jadi tunjukkan ini salah satu sistemnya, ya, sangat canggih. Tahun segitu sudah punya sistem seperti ini gambarannya. Jadi ini semuanya adalah logam dan kemudian well fabricated begitu. Kemudian instrumen-instrumennya juga canggih-canggih lah begitu, ya. Dan ya, saya sebagai mahasiswa S1 ketika tahun 86 87 itu ya terpelongo-pelongo saja, kapan bisa mengakses yang demikian. Nah, dan kemudian berdiskusi dengan pembimbing saya, Prof. Barmawi. Kemudian beliau mengatakan kita coba membuat dengan cara lain, ya. Yang penting proof of concept. Jadi konsep kita adalah menggunakan, ini ada microwave oven sebetulnya. Tahun 89 itu. Wah, itu barang yang sangat langka sekali. Dan kemudian beliau menjanjikan akan membawa microwave oven itu dari Jepang. Beliau akan ke Jepang. Dan kemudian kami berdiskusi untuk kemudian membuat mensintesis yang namanya lapisan tipis, ya, lapisan tipis. Tidak bisa dengan silikon amorf karena gasnya berasal dari silan, itu gas yang mudah meledak dan beracun. Dan kemudian yang penting proof of concept. Jadi kemudian kami berdiskusi menggunakan ini dia tabung warna biru ini kan tabung, kalau sekarang itu LPG. Nah, ini isinya adalah gas metan CH4, ya. Dan kemudian sistem vakumnya ini semi glass. Jadi ada bagian gelas, kemudian ini bagian ini pompa, ini manometer, ada vakumnya di belakang. Di sini di belakang ini pompa vakum. Ya, ini pompa vakum kuno sekali, sisa-sisa nggak tahu kapan. Dan akhirnya digunakan. Dan kemudian yang penting adalah bahwa kami, dalam ini saya sebagai pelaku tugas akhir itu, bisa membuat lapisan tipis karbon amorf menggunakan ini dia. Sumber energi untuk plasmanya itu adalah microwave oven. Oven ini saya bor ke sana. Kemudian karena sudah belajar juga tentang medan elektromagnetik itu, ya. Dan kemudian ini adalah sebuah cavity dari elektromagnetik. Kalau kemudian dilobangin berarti terganggu.
ininya, terganggu impedansinya, ya sudah nggak apa-apalah, yang penting sebentar saja. Yang penting dia bisa mengeluarkan plasma. Dan ini warna ini adalah plasma. Plasma itu mirip dengan lampu pijar itu. Nah ini warnanya sangat indah ketika itu. Ini ungu bercampur biru bercampur dengan pink begitu. Ini adalah plasma karakteristik dari metan. Akhirnya kemudian ini berhasil dan kemudian oleh beliau Pak Barmami itu dipresentasikan di Inggris pada tahun 89. Kemudian nah inilah pertama kali saya mencicipi paper terbit di dalam satu book chapter itu di buku ini ya, diterbitkan oleh Oxford University Inggris. Nah, jadi intinya adalah bahwa ini dia nggak apa-apa itu ya, biar saja yang punya, kalau punya uang apapun bisa ya. Nah, ini masalahnya Halo Pak Rizal, suaranya kok hilang ya? Atau di saya aja? Suara Pak Rizal hilang ya? Ya Pak, bisa juga Iya hilang. gitu. Oke, kita tunggu, mungkin internetnya sedang tidak stabil di tempat Pak Rizal. Ya, sambil menunggu Pak Rizal, mudah-mudahan udah masuk lagi nih. Ya, ya. Oke. Assalamualaikum Pak Rizal. oke, mohon maaf ini karena hujan Internetnya nggak stabil ya? tidak stabil ya di internetnya. Jadi kembali ke tadi. Oke. Oh, saya disable nih. Oh, kenapa ya? Oke. Bisa, Pak? Oke. Ya, bisa. Oke. Oke, saya matikan video saya supaya mungkin mudah-mudahan bisa teratasi. Ya, ya. Oke, jadi kemudian ini tadi, jadi keterbatasan yang tadi itu bukanlah kendala untuk kemudian mencapai tujuan ya. Yang jelas proof of concept sudah dilakukan dan kemudian itu juga berjalan untuk studi S2 saya dan kemudian juga bisa berguna untuk studi S3 ya. Meskipun S3-nya di Jepang dan kemudian banyak hal yang saya adaptasi untuk kemudian bisa dibawa ke Indonesia. Nah, ini berikutnya itu tentang pembelajaran sains. Jadi sebetulnya juga sama hal yang sama di pembelajaran sains itu, ya. Ini, jadi ini sebetulnya masih ingat kemungkinan Pak Pak Taufikur Rahman ketika kita bersama-sama pergi ke Kabupaten Siak, ya. Tahun 2002 atau 2003 dengan bendera Salman ITB, kita ke sana
Iya. Nah, ini sebetulnya ada satu percobaan ketika itu ya Kabupaten Siak itu kita tempuh dengan jalan yang luar biasa, Masya Allah. Itu dan memang ya meskipun dulu bekas kerajaan Islam yang terkemuka ya, dan kemudian kita tahu hari ini bahwa salah satu penyumbang terbesar adanya kepada negara kita ketika saat itu masih memerlukan bantuan. Tapi mereka ya terbelakang karena itu tadi aksesnya susah. Dan kemudian ketika itu masih saya ingat saya memberikan kita belajar di luar ya, di lapangan begitu. Dan kemudian bagaimana kemudian mengukur percepatan gravitasi di luar ruangan itu. Nah, sementara para gurunya itu sudah mendapat semacam stereotip kalau untuk percepatan gravitasi itu harus ada statif untuk memegang tali dan kemudian ada bandul ya. Bandul. Nah, itu. Ada bandul dan kemudian digerakkan ya, kemudian harus punya stopwatch ya. Nah, ya udah kalau gitu saya bilang bagaimana kalau misalkan di luar ruangan seperti ini, tali nggak ada, kemudian bola besi nggak ada ya. Jadi padahal di situ cukup banyak juga ada pohon beringin dengan akarnya yang panjang-panjang itu, dan kemudian ada buah apa itu agak besar. Nah, sebetulnya kalau ini jadi kita bisa manfaatkan di alam, talinya itu dari akar pohon beringin itu cari saja yang kecil karena ada kendala pembatasan massa talinya, dan kemudian benda ini nggak usah besi, saja itu. Dan kemudian stopwatch-nya karena itu HP sudah ada tahun 2002-2003 ya 2004 itu, maka gunakan saja itu ya, dan kemudian ubah saja ini karena penggaris selalu ada di dalam tas para guru itu ya. Sebetulnya kita bisa melakukan melakukan pencarian berapa besar percepatan gravitasi di sana. Ini contoh sederhana saja. Jadi kita dapatkan ketika itu. Jadi setelah berpusing-pusing ria dan kemudian diberikan semacam hints, dan akhirnya didapatkan bahwa mereka menggunakan tali dari akar pohon beringin itu yang banyak panjangnya itu. Kemudian juga ada buah. Ya. Nah, ini contoh sederhana. Yang lain adalah sebetulnya kemudian ini karena saya memiliki mahasiswa yang senang dengan elektronika, dan kemudian kita tahu ada di komputer itu ada microphone port, dan kemudian ingin mengukur berapa periode ini dengan cara yang lain, ya silahkan. Akhirnya digunakanlah sebuah op-amp namanya ini penguat saja sebetulnya ya. Kemudian ini ada transmitter receiver untuk mengetahui periodenya itu. Nah, ini digunakan op-amp sederhana dan kemudian dibuat seperti ini. Jadi ini masukkan ke dalam port mikrofon, sebetulnya adalah untuk mengukur sinyal ini saja. Nah, ini sinyal-sinyal yang didapatkan dari pergerakan si bandulnya ini. Nah, ini. Nah, kemudian si pergerakan ini akan memberikan sinyal naik, terus kemudian rata turun terus. Nah, ini periodenya kita hitung. Periode itu adalah ukuran dari ketika sinyal menyeberang ya, menyeberang dari negatif ke positif. Ini titik-titik di mana satu periode ini, kemudian periode yang lain ini, dan seterusnya. Nah, kita lihat ini periodenya, ini periodenya tinggi, kemudian ini periodenya rendah, ini kemudian makin rendah ya. Nah, dari sana jadi kita juga bisa menghitung periode. Yang penting adalah kita mengetahui periode dengan tali diberikan, berarti kita bisa menghitung percepatan gravitasi. Jadi ini juga menampung si mahasiswa yang senang dengan ini. Dan banyak lagi yang lain yang bisa kita gunakan. Ini saya berikan beberapa contoh saja. Contoh yang lain adalah ini. Ini adalah di dalam sebetulnya pengukuran medan magnetik statik. Itu sudah biasa sebarkan serbuk besi dan kemudian kita berikan batang magnet ya, dan kemudian kita akan melihat pola-polanya. Nah, sementara medan listrik statik itu langka sekali, tidak ada ya, dibuat susah.
Nah, sekarang bagaimana kemudian kita juga ingin mengetahui pola medan listrik statik ya, menggunakan mirip dengan medan magnetostatik. Dan kemudian ini adalah mahasiswa S2 dulu di pengajaran. Dan kemudian berdiskusi kami, ya akhirnya ditemukan cara bahwa kita akan menggunakan satu medianya adalah sebuah apa namanya larutan baby oil, dan kemudian ini yang kelihatan seperti apa ini adalah biji-bijian rumput, kemudian yang memiliki apa polaritas begitu nanti memiliki ya polarisasi sehingga kemudian bisa dipengaruhi oleh medan listrik dari, nah ini dia medan listrik ini sebetulnya kutub positif dan negatif dari sebuah raket nyamuk. Ini raket nyamuk tegangannya ketika itu kira-kira 500 volt ya. Oleh karena itulah kemudian nyamuk itu bisa mengalami shock dan mati ya sebetulnya. Nah ini positifnya diambil, negatifnya kemudian dihubungkan ya. Kemudian di sini ini ada satu baki, dituangkan minyak baby oil, dan kemudian di atas baby oil itu disebar biji-bijian rumput ya. Nah, kemudian diberikan tegangan. Ini tegangan positif di sini kiri, tegangan negatif di kanan. Dan kemudian akan memiliki pola seperti ini ya. Si biji-bijian yang mula-mula nggak beraturan, dan kemudian karena ada tegangan ini kemudian memiliki pola ini. Dan ini kita tahu ya. Lalu ada di dalam buku modelnya seperti ini. Nah, ini dia. Ya, jadi keluar dari positif menuju negatif. Nah, begitu juga untuk yang positif-positif atau negatif-negatif. Ya, nah, ini juga sama. Ya, kita lihat ini. Positif-positif. Nah, kita berikan tegangan positif di sini, tegangan positif di kanan juga. Maka kemudian si biji-bijian itu kabur, ya, dan mengikuti pola ini. Ya, jadi ini sama. Begitu juga untuk kalau misalkan kita punya positifnya di tengah, kemudian negatifnya dibentuk kurungan ini. Dan kemudian kita akan lihat si biji-bijian itu seperti ini polanya. Jadi menyebar radial ya, menyebar radial. Dan ini mirip pola. Jadi dengan demikian ini si pemetaan medan listrik statik itu dengan mudah diberikan kepada para siswa ya. Nah, ini berhasil. Nah, kemudian yang lain adalah, nah ini yang lain ya, ini kebetulan dari sebetulnya ini mantan mahasiswa, nah sudah selesai S3 dan kemudian mendapat semacam pencerahan, bagaimana kemudian membuat percobaan sederhana untuk menggantikan yang susah tanda petik. Jadi sebetulnya kisi difraksi itu agak sulit kita dapatkan. Ya belilah, ya agak mahal juga. Ya harus sengaja beli. Nah ini sekarang kita sebetulnya percobaannya seperti ini. Sederhana saja sebetulnya percobaannya. Ini adalah layar, kemudian ini adalah sumber cahaya yang coherence. Ya, coherence itu biasanya dipenuhi oleh laser. Hari ini gampang. Ya, sinar laser itu sumber sinar laser. Bisa laser merah, bisa laser hijau kita beli. Itu artinya panjang gelombang yang berbeda. Nah, ini sumbernya dari sini, dan kemudian ya, sinar laser biasa yang kita gunakan sebagai pointer itu, pointer merah, pointer hijau, dan kemudian di tengahnya ini adalah sebuah kisi difraksi, ya. Kisi difraksi ini ya kalau mau beli itu ya, dan dibuat sengaja. Tapi sebetulnya kita juga bisa buat kisi difraksi itu dari ini dia kulit gedebok pisang itu, ya yang sudah kering itu, kemudian kita ini. Jadi ini kan kita lihat serat-seratnya itu di dalam gedebok pisang itu, ya kulit yang sudah kering itu. Nah ini akan berfungsi sebagai kisi difraksi. Nah tempelkan saja di sini, dan kemudian akan kita amati nanti pola-pola difraksi gelap terangnya itu. Kalau yang warna merah ini sebetulnya adalah warna pendaran dari sinar ini, ya karena kita tidak melakukan filternya. Tapi ini kan ada di tengahnya itu ada pola titik-titik, ya terang, putih, kemudian gelap, terang putih, gelap, terang putih. Ya, nah ini dia. Nah ini sebetulnya adalah pola difraksinya. Nah ini yang lebih jelas kelihatan adalah untuk yang warna hijau. Ya, warna hijau ini kita lihat di tengah ini. Ini hijaunya ini adalah pendaran dari sinar laser warna hijau, dari pointer warna hijau. Tapi di tengahnya kita lihat pola gelap terangnya itu ya. Gelap terang. Gelapnya itu diwakili oleh warna putih terang itu. Jadi dengan demikian kita bisa
melakukan percobaan difraksi itu menggunakan ini dia, sederhana sekali. Jadi ini yang menggunakan sinar laser, pointer begitu ya, warna merah dan hijau, kemudian sisi difraksinya dari kulit batang pisang. Oke. Nah, yang penting hari ini adalah kita sebagai apa, baik itu sebagai dosen, sebagai guru, sebagai mentor ya, adalah ini mengenalkan sumber pembelajarannya. Biarkan para siswa, para mahasiswa berkreasi untuk ini. Sumber pembelajaran banyak, Google gitu, kemudian YouTube, kemudian yang lebih ada di jurnal-jurnal. Ini banyak sekali kalau khusus untuk fisika ada jurnal The Physics Teachers, ya. Kemudian Physics Education, European Journal of Physics. Ya. Nah ini titik beratnya berbeda-beda. Ada fisika dasar, ada fisika S1, ada American Journal of Physics. American Journal of Physics. Ya. Kemudian ada juga di kimia, Journal of Chemical Education. Ya. Ini range-nya lebar dari SMA sampai dengan pasca. Kemudian Journal of Biological Education, SMA sampai S1. Kemudian ada Journal Mathematical Education, in Science, dan seterusnya. Khusus untuk Biological Education, itu ada website tersendiri yang mengumpulkan jurnal-jurnal terkait. Ya. Jadi yang penting adalah ini dia. Karena kita tidak bisa dengan begitu banyak sumber hari ini, fungsi kita sebagai guru, sebagai dosen itu adalah memberikan bimbingan guidance begitu kepada para siswa mahasiswa untuk mereka bisa melakukan sendiri. Jadi latihan dan kemudian mereka berjalan sendiri. Jadi ya sumber inspirasi, sumber inisiasi pembelajaran mereka. Oke, baik, berikutnya kita pindah ke riset tadi pembelajaran. Nah, ini dia riset. Jadi riset ini sebetulnya penting sekali untuk memperoleh pengetahuan baru. Pengetahuan hari ini sebetulnya adalah akumulasi pengetahuan sebelumnya. Ya. Jadi kita hidup hari ini sebetulnya adalah jasa dari bapak kita, kakek kita ya, yang sudah lama, yang menjadi ilmuwan-ilmuwan itu, dan kemudian mereka menyumbangkannya itu dalam bentuk tulisan di jurnal ya, di proceeding dan seterusnya ya. Jadi kemudian ya itu dia. Jadi pengetahuan sekarang itu sebetulnya sudah besar, gemuk, tetapi masih terus harus diperbesar. Nah kemudian ini riset itu kemudian juga berperan untuk mendorong produktivitas, ini penting bagi kita, dan pertumbuhan keuangan ya, produktivitas pertumbuhan keuangan. Hari ini negara-negara itu umumnya negara maju itu berbasis pengetahuan, knowledge based economy, tidak lagi berbasis sumber daya alam ya, natural resources based economy. Jadi ini sebetulnya sudah disampaikan oleh Toffler tahun 1990. Jadi ini akhir-akhir masa ketika saya selesai S1 ya. Jadi membaca buku ini. Jadi pada ekonomi berbasis pengetahuan, jadi penciptaan kekayaan itu nggak lagi pada otot, nggak lagi pada sumber daya alam, tetapi pada pikirannya. Jadi itu. Jadi sudah bergeser dari natural resources based economy kemudian menjadi knowledge based. Halo, Pak Rijal, suaranya hilang lagi ya? Halo, Pak Rijal. Oke, Pak Rizal, katanya suaranya terputus lagi, internetnya masih belum stabil ya. Oke, masuk lagi. Mohon maaf, recording in progress melulu dia.
Jadi ini kita bisa mulai dari mana saja ya. Jadi ini diagram ini. Nah, jadi kita lihat kalau kekayaan ekonomi yang besar ini harus digunakan untuk produktivitas saintifik. Dari produktivitas saintifik itu kita gunakan untuk naikkan produktivitas industri. Jadi produktivitas industri inilah yang kemudian dengan aktivitas perdagangannya itu membuat mengkayakan negara ya. Jadi kita lihat masing-masing indikatornya, kekayaan ekonomi indikatornya PDB, PDB per kapita, kemudian indikator saintifik itu di artikel jurnal, kemudian indikator untuk produktivitas industri itu di paten, desain industri, produk itu sendiri ya. Jadi itu, nah, kemudian kalau Bapak Ibu, adik-adik semua ingin membaca ini, mana ini penting, silakan lihat di jurnal ini. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang, nah ini dia. Jadi kendala teratasi ini cerita tentang baru-baru saja ya, baru-baru saja. Jadi sejak saya pulang dari S3 tahun 2001, ini sudah saya terapkan, tetapi kemudian yang ini akan saya sampaikan sebetulnya yang baru-baru. Jadi yang jelas bahwa kita memiliki kendala bisa kendala dana ya, bisa kendala bisa memute orang. Oke, jadi ini kendala dana, kemudian peralatan tidak boleh dibeli ya. Kendala dana juga lab impian belum dapat diwujudkan ya. Tapi sebetulnya apa sih tujuan kita punya peralatan dan lab? Sebetulnya adalah melakukan penelitian untuk kemaslahatan masyarakat umat. Itu aja sih sebetulnya yang utama. Nah, jadi oleh karena itulah kemudian ya lakukan yang mudah. Ya, yang mudah. Kemudian buat peralatan dari bahan yang murah dan mudah ya. Sederhana saja kuncinya itu. Kalau sudah punya uang nanti ya naikkan lagi ya. Relatif terhadap sebelumnya ya. Jadi selalu ada untuk bagian kita mengupgrade ya, mengupgrade. Nah, ini mengupgrade. Nah, ini contoh sederhana sebetulnya. Nah, ini dia rambut nenek ini. Ini kan sudah tahu semua rambut nenek itu. Ya. Sebetulnya harum manis nama yang lainnya. Ini rambut nenek karena awal-awalnya hanya putih aja ya yang ada. Jadi itu makanya disebut dengan rambut nenek. Tapi hari ini harum manis itu warnanya macam-macam, pink ya, segala macam warna ada semua. Nah, ini dibuat dari gula ya, glukosa. Nah, ini contoh sederhana membuatnya. Kalau dulu ini menggunakan putaran dengan tangan, kalau hari ini putarannya bisa dengan aki, bisa dengan listrik ya. Jadi ini untuk pembuatan rambut nenek ya. Nah, kemudian bisa juga dilihat di YouTube bagian lain bagaimana kemudian membuat homemade machine ini banyak sekali ya. Jadi ini tadi yang saya sebut tadi sumber dari pembelajaran, sumber dari untuk melakukan riset itu kita bisa lihat juga di YouTube ya, di YouTube. Nah, ini membuat mesin untuk mesin rambut nenek itu tadi. Jadi sebetulnya ini adalah kalau kita lihat dari ini adalah centrifugal force spinning. Jadi pemintalan dengan gaya sentrifugal ya. Jadi ini pemintalan dengan gaya sentrifugal. Nah, yang dipintal itu sebetulnya adalah gula kalau dalam hal ini untuk harum manis atau rambut nenek atau candy cotton namanya ya. Nah itu. Jadi itu untuk dimakan ya sebetulnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat sih sebetulnya rotary centrifugal force spinning itu. Ini kita bisa lihat ini sebetulnya. Jadi sederhana saja bagian-bagiannya itu ini ada spinneret. Spinneret ini ada tempat untuk meletakkan cairan gula. Gula itu di sini dipanaskan sih biasanya, tapi ini kemudian kita tidak panaskan karena kita sudah masukkan cairan. Kemudian ini berputar dengan putaran rotor di bawahnya. Ini ada bagian yang disebut dengan orifice. Orifice ini lubang keluar cairan. Nah, karena ini diputar dan kemudian cairan itu terlempar ya. Cairan itu terlempar keluar, dia berinteraksi dengan lingkungannya, singkat kata, dan kemudian dia akan mengering ya, mengering. Nah, ini dia. Ini jadi sebetulnya itu. Dan kemudian tongkat-tongkat ini, pole ini, batang-batang ini adalah kolektornya. Jadi si
si benang-benang tadi dari polimer yang larutan polimer itu akan menempel di sini. Nah, ini juga sama juga dengan pembuatan rambut nenek atau orang manusia. Tapi kita tidak akan fokuskan pada situ. Kita bisa sebetulnya membuat yang lain ya. Jadi itu. Nah, ini jadi yang utama sebetulnya adalah kalau ingin menggunakan peralatan ini untuk eksperimen riset, yang utama adalah kita harus memvariasi larutannya. Jadi parameter yang bisa divariasi dari larutan itu adalah konsentrasi, dalam hal ini viskositas ya. Jadi ini gaya viskosnya. Ya, kemudian solvent pelarutnya. Jadi pelarut ini penting karena itu tadi sebelum jadi larutan yang keluar di di orifice itu di lubang itu tadi, dan kemudian dalam perjalanan dia kan harus menguap larutnya itu supaya kemudian menjadi serat. Kalau enggak dia akan lagi jatuh lagi sebagai polimer saja, larutan polimer ya. Jadi tidak ada seratnya, tidak ada benangnya itu. Jadi penguapan pelarut itu penting. Jadi memilih pelarut yang kemudian cukup mudah menguap itu menjadi bagian penting. Kemudian ada parameter proses, dalam hal ini si spinneretnya itu tadi ya, orifice itu diputar dengan kecepatan tertentu. Jadi kita harus bisa membuat gaya sentrifugal yang dengan ukuran tertentu. Jadi RPM-nya kita bisa atur. Kemudian yang berikutnya adalah diameter dari orifice, lubangnya itu ya. Karena lubang yang semakin kecil itu pada dasarnya bisa membuat serat yang semakin kecil. Jadi ini diameter jet. Jet ini adalah ya jet seperti pesawat itu. Jadi cairan polimer yang sudah berbentuk ya berukuran kecil dan kemudian dia akan menguap. Kemudian lingkungan sekitarnya ya. Jadi humiditas, kemudian temperatur. Jadi ini untuk bagian penguapan pelarut. Nah, humiditas ini penting, kelembapan. Kita tahu kalau misalkan dalam keadaan cuaca basah, banyak hujan, kemudian itu artinya kelembapan saat itu tinggi sekali, hampir 100%, dan kemudian baju kita susah kering ya. Nah, tapi kalau misalnya kelembapan itu rendah, maka baju kita semakin mudah kering ya, baju yang kita jemur. Nah, ini contoh sederhana membangun rotary force spinning, murah ya. Jadi kita bisa beli komponen ini marketplace, bisa di Tokopedia, bisa di Shopee, bisa di segala macam. Nah, Lazada dan seterusnya. Hari ini semakin dipermudah dengan adanya marketplace ya, online marketplace. Tersedia apapun ada, ya, tanya saja ke itu, masukkan kata kunci dan keluar. Ya, sebagai contoh saja, motor DC ya 12 volt atau 24 volt, silakan saya 36 volt. Kemudian putarannya sampai 15.000 RPM, itu harganya hanya 250.000. Kemudian DC motor speed control, jadi untuk pengontrol kecepatan. Ini murah juga 50.000. Kemudian kita perlu mengukur berapa kecepatannya itu ya untuk mengkalibrasi. Nah, ini menggunakan tachometer laser itu 800.000 yang agak mahal. Kemudian ada bagian membuat. Nah, kalau ini membuat solution reservoir, jadi tempat meletakkan larutan, kemudian spinneretnya di mana orifice itu ada. Itu bisa masukkan ke bengkel saja ya. Itu sekitar 200.000-an begitu. Nah, kemudian kita buat juga kolektor serat yang tongkat-tongkat batang-batang tadi, itu juga bagian yang murah. Nah, pokoknya lain-lain lah semuanya kira-kira kalau dihitung ini 1,4 juta kan, masih ada spare kira-kira 1,4 juta lagi. Jadi 2,5 juta sudah jadi. Ya, jangan nggak usah beli. Kalau beli bisa ratusan juta ya rupiah. Bisa ratusan juta. Maksud saya kalau kita punya uang sekian ratus juta, nggak apa-apa sih beli juga ya. Tapi kalau misalkan nggak punya uang ya, kemudian nggak hanya mimpi punya peralatan itu, ya nggak akan dia jadi mimpi saja ya. Jadi ini contoh sederhana. Jadi dengan demikian kita bisa punya centrifugal force spinning atau mesin mesin arum manis tadi. Ya kalau mesin arum manis itu dia tidak bisa dikontrol ya, kecepatannya ya. Kecepatannya tidak bisa dikontrol, kemudian bagian-bagian lain spinneretnya juga tidak bisa kita ganti-ganti ya. Karena dia khusus digunakan untuk glukosa. Jadi kita bisa eksperimennya, dan kemudian ini bagian lain, ini sebetulnya magnetic stirrer. Jadi ini untuk membuat larutan polimer, larutan apapun lah sebetulnya. Ini kita buat sederhana juga. Ini ada dual.
kiri dan kanan ya. Ini ada kiri dan kanan jadi dua magnetic stirrer. Beli aja ininya solder controllernya kira-kira 150.000, AC motor controller 100.000. Ya kalau mau pakai peraga silahkan juga ya. Jadi ini kita sudah buat itu ya. Ya kira-kira sekitar 300.000, 350.000 dibanding dengan yang ini yang sudah komersial betul ya sekian juta ya. Ya sekali lagi kalau punya uang nggak apa-apa beli sekian juta ya. Tapi kalau nggak punya uang ya buat aja. Kita bisa beli di marketplace, Tokopedia dan seterusnya. Ya. Jadi ini juga dibuat aja. Ya, yang lain-lain ya ini adalah mesin lain, mesin electrospinning yang harganya ya miliaran. Jadi ini ya dibuat juga. Ya. Beli saja komponen-komponen dasar utamanya apa sih ini? Jadi electrospinning itu berarti pemintalan menggunakan medan statik berarti high voltage perlunya high voltage berapa kilovolt ya sampai dengan 30 kilovolt, maka kemudian kita cari ada bagian komponen yang menjual tegangan komponen listrik yang sampai tegangan 30 kilovolt harga sekitar 10 jutaan gitu ya. Oke, itu dibeli dan kemudian juga ada yang menjual. Ini sebetulnya bisa dibuat, tapi kemudian ternyata ada juga yang menjual dengan cukup murah. Ini adalah pompa syringe gitu. Jadi supaya larutan itu bisa keluar dengan laju aliran tertentu. Ya, sudah kita buat. Ya selesai ini. Ini komponen utamanya. Yang lain ini kamera saja untuk memantau. Ya. Jadi ya kalau itu sekian miliar, ya, ini paling juga sekian 100 jutaan begitu ya selesai. Oke, nah itu. Nah sekarang kita lihat coba yang lain-lain. Jadi ini adalah bagian-bagian terakhir dari pekerjaan kami di lab bersama para mahasiswa dan juga para asisten dosen-dosen muda, yaitu ada Pak Dian Ahmad Hafidin serta Dewa Edi Kresna. Ya. Nah, kalau kita mau lihat menggunakan tadi yang centrifugal force spinning, ya. Jadi kita bisa juga buat misalkan kita punya harum manis, ya ini makan gula aja. Sekarang bagaimana kemudian makanan fungsional kita sebut saja namanya harum manis sehat, ya. Nah, nggak usah gula, ya. Ya, ini banyak campur polimer edible lainnya apa saja silakan ya. Nah, mau pakai menggunakan kearifan lokal silakan makanan-makanan di daerah yang polimer edible-nya apa saja ya. Banyak kok ya, bisa dari singkong, bisa dari umbi-umbian ya yang lain ya, bisa juga dari porang dan seterusnya. Kemudian tambahkan zat-zat gizi yang lain ya, antioksidan, kemudian yang banyak kan antioksidan kearifan lokal. Di Sumatera itu ada namanya makanan burung kutilang itu ya, warnanya ungu tua. Namanya lupa saya itu. Itu enak sekali, manis memang. Nah, itu contoh sederhana saja. Ya, atau yang zat-zat nutrien lain. Jadi dengan demikian tidak lagi hanya kita sebagai alternatif ya harum manis silakan sajalah, masih ada ya. Tapi harum manis sehat ya gitu. Oleh karena itulah kemudian ini harus bekerja banyak dengan sumber dengan sumber-sumber dengan prodi-prodi lain, ada farmasi, ada pertanian, ada segala macam lah ya. Dan kemudian ini ya kalau kerjasama ini bisa dibangun dengan baik, kemudian kita bisa semakin membantu masyarakat bangkit. Nah kemudian yang lain adalah kita bisa juga terkait dengan serat ini media tanam yang sudah dikenal rock wool ya, rock wool. Jadi rock wool itu dari batu-batuan ya. Jadi serat dari batu-batuan yang Nah, kemudian kita ganti namanya jadi polywool. Nah, polywool itu ambil saja limbah styrofoam. Ini banyak sekali. Dan kita bisa bisa larutkan styrofoam ini dengan pelarut tertentu dan kita buat serat campur supaya dia bisa terdegradasi, maka kemudian kita campur dengan polimer biodegradable lainnya ya.
Kemudian kita bisa tambahkan ya supaya fungsional dengan pupuk-pupuk slow release. Kalau mau kemudian itu menjadi punya antibakteria, antifungal, tambahkan saja ya. Tambahkan saja. Jadi komplit sekali ya. Ya sekali lagi ya tidak bisa bekerja sendiri. Ada farmasi, ada pertanian, dan seterusnya ya, fisika, kimia dan seterusnya ya. Nah ini. Jadi itu ada ide-ide yang bisa digunakan. Yang berikutnya kita sebut saja ini filtrasi air gitu ya. Media saring untuk air. Ya, biasanya menggunakan ijuk ya. Ijuk salah satunya ya. Yang sederhana ini saya membayangkan kita bekerja dengan sederhana. Media saring kita sebut dengan polijuk aja, ini saya sebut namanya supaya beda itu. Apa itu polijuk? Isinya misalkan ya polimer. Kita banyak ini styrofoam itu kan sebetulnya pembungkus barang elektronik itu ya terbuang-buang saja dan nggak ada yang melirik itu sama sekali. Yang jelas menjadi sampah ya, limbah begitu. Nah ini juga sekali lagi kita tambahkan sesuatu yang biodegradable dan kemudian kita mempunyai nanti serat yang biodegradable ya. Kemudian kita bisa tambahkan antibakteria, antifungal, tambahkan apa lagi yang lainnya yang nanti kalau misalkan setelah bekerja sama dengan prodi yang lain, kimia, kemudian farmasi, pertanian dan seterusnya. Nah kemudian ya bisa terwujud ya itu tadi polijuk ini yang jadi penyaring ya, alternatif dari ijuk. Ya. Oke. Yang lain, nah ini polyrep. Nah ini dia pembungkus buah dan makanan ya. Jadi ini mendampingi kertas, kardus, kontak segala macamnya. Nah saya nggak tahu styrofoam ini masuk nggak untuk polyrep ya. Ya kalau untuk makanan ya. Jadi kita perlu kaji lebih jauh. Tapi yang jelas kalau kita tambahkan dengan biodegradable lain, kemudian kita tambahkan antibakteria, antifungal, antioksidan, kemudian ada oxygen scavenger, ya, ethylene scavenger. Ya. Ini kan yang untuk menghambat pematangan buah, pembusukan. Ya. Kemudian CO2 emitter ya, komplit lah sudah itu. Jadi sekali lagi bekerja sama dengan jurusan-jurusan lain. Oke, ini banyak sekali ya, silakan saja. Ini cerita-cerita yang lain ya. Nah, jadi itu pesan utamanya adalah bahwa kita selalu harus banyak sekali yang perlu kita perhatikan ya sebagai bagian dari adab kita sebagai seorang muslim, yaitu mentadabburi semua yang ada di alam ini ya sebagai bagian dari ciptaan Allah. Saya kira itu Pak Taurah, Pak Taufik yang bisa saya sampaikan ya, jauh dari sempurna penyampaian ini, tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Heran, Pak Khairijal atas pemaparan ya yang sangat inspiratif bagi kita. Jadi di tengah keterbatasan kondisi di perguruan tinggi kita ya, tadi Pak Khairijal sejak tahun berapa tadi 80-an ya untuk menyelesaikan tugas akhir itu dengan Pak Bermawi Yarham memodifikasi alat ya sehingga kemudian bisa menghasilkan satu hasil penelitian yang bisa dipublikasikan ya dalam book chapter di Oxford gitu, di Oxford, dan penelitian-penelitian yang lain ya yang juga tadi dari bandul ya, itu pun bahkan kalau nggak ada tali pakai karbon ringin ya. Tapi kayaknya kalau tali mah kita banyak ya, kita tali rapi, benang apa segala macam gitu. Ini sangat menarik sekali ya. Bahkan ya tadi Pak Rijal juga menyentuh bidang-bidang di biologi, kimia, gitu, farmasi, pertanian segala macam yang itu misalnya sensor ya, membuat sensor untuk misalnya kematangan buah ataupun apa itu kan apalagi kalau di fisika ada instrumentasi ya, sehingga bisa dimodifikasi peralatan-peralatan itu. Baik, Bapak Ibu sekalian silakan kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau menulis di chat ya. Sementara mungkin saya ingin sambil menunggu pertanyaan yang dari para audiens di sini,
Ini audiensnya ada sekitar 27 orang, Pak Rijal ya. Alhamdulillah. Ada tadi ada Pak Prof. Jena dari UGM, tapi kayaknya ada acara yang bersamaan beliau ya. Jadi Pak Rijal ya, jadi kalau kalau kita kembali kepada semangat untuk mengamati fenomena di alam ya, menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah ini sesuatu yang secara historis dulu umat Islam sudah melakukannya dalam bentuk buku, kalau sekarang kan jurnal ya, dalam bentuk jurnal. Jadi semangatnya ini adalah semangat ya kita mentadaburi ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Nah tentu saja kan prinsip-prinsip dasar ya yang harus dikuasai ya. Yang pertama, sehingga ketika kita memodifikasi, melakukan inovasi-inovasi itu ada prinsip dasar yang utama. Nah, mungkin seberapa jauh sebetulnya kita bisa berkreasi nih Pak Rijal ya. Jadi pakem-pakemnya itu batasan-batasannya seperti apa mungkin Pak Rijal? Oke, baik. Ya sebetulnya yang utama itu sebetulnya adalah tadi jadi apa? Apa sih namanya? Kita membayangkan seperti apa. Jadi kita sebetulnya ingin seperti apa, itu ya. Ingin seperti apa? Maksud saya begini. Oh, boleh jadi Pak Taufik di biologi, kemudian saya bilang saya ingin apa? Ingin apa ini? Misalkan buah apa nih? Buah yang spesifik lokal di tempat. Nah, jadi buah itu kemudian ini buahnya saya ingin dia matangnya ditunda sekian lama, ya. Dan kemudian ya, kenapa harus ditunda? Karena tadi mungkin mau ditransportasi ke tempat lain, sehingga kemudian pada waktu tertentu itulah kemudian buah itu bisa matang, atau dia disimpan kemudian dia matang pada umur tertentu. Nah itu ya. Nah itu kan bisa kita lihat, misalkan itu contohnya tadi di bagian terakhir yang saya sampaikan itu sebetulnya misalkan saja ini sebetulnya bagian polywrap ini. Jadi ini wrapping untuk pembungkus buah itu ya. Dan kemudian sifatnya adalah tadi ya, sebagai oxygen scavenger, kemudian ethylene scavenger, CO2 emitter ya. Itu. Kemudian juga mungkin setelah dikaji ternyata juga memerlukan antibakteria ya, antifungal ya, kemudian antioksidan. Nah, inilah yang kemudian yang bisa kemudian oh iya, dengan demikian kita berdiskusi. Kemudian bagaimana mekanisme oksigen scavenger dan segala macam mungkin memerlukan orang kimia ini atau orang yang lain ya, atau di bagian pertanian ya. Nah, seperti inilah ya kemudian kita. Jadi yang utama itu adalah sebetulnya ide ya, ide gagasan utamanya itu. Jadi yang perlu kita sebetulnya adalah kemudian selalu punya gagasan, dan kemudian gagasan itu kita matangkan dalam diskusi yang interdisipliner ya, interdisipliner, sehingga dengan demikian kemudian gagasan itu bisa berubah nanti, bertransformasi, bermetamorfosis menjadi tindakan-tindakan yang bisa dilakukan ya, dan untuk menghasilkan suatu produk ya. Produk itu tidak mesti harus bisa dilihat, bisa juga kemudian bentuk-bentuk yang lain ya, bisa juga kebijakan dan seterusnya. Jadi utamanya itu sebetulnya ada gagasan yang kemudian bisa bersama-sama dengan berbagai disiplin ilmu itu kemudian diwujudkan gagasan tersebut. Saya kira itu Pak Taufik yang prinsip utama. Jadi yang penting ada gagasannya, dan mungkin dalam prosesnya ada try and error ya Pak Rijal ya. Oh iya, pasti itu adalah keniscayaan ya, tidak ada sesuatu yang ini. Jadi bagian dari suatu eksperimen itu pasti ada kegagalan itu, dan kemudian kita coba lagi. Kegagalan itu coba lagi. Jadi akumulasi dari kegagalan itu sebetulnya adalah nanti ya, kalau kita sebut dengan bahasa yang sederhana, kegagalan keberhasilan yang tertunda itu sebetulnya betul sih.
ya. Jadi itu betul adanya. Jadi kegagalan itu dan kemudian keberhasilan itu akumulasinya itu menjadikan kita punya pengetahuan ya, pengetahuan. Jadi nanti bisa dengan melihat saja kemudian bilang itu pasti gagal. Ya, atau setelah lihat prosesnya ada step langkah yang dilewati, itu pasti gagal. Ya, kita bisa mengatakan demikian. Dan itu memang seperti itu. Ya, dalam prakteknya. Iya, ketika sudah terbiasa kan udah ada feeling jadinya ya. Ya, betul sekali. Betul sekali. Jadi ada firasat atau firasat ilmuwan ini. Itu firasat ulama gitu ya. Ya. Nah ini silakan Bapak Ibu atau para peserta yang lain ya. Ini ada mahasiswa juga yang mungkin bisa berdiskusi ya pada kesempatan ini dengan Pak Rizal ya. Nah ini apa namanya dalam konteks keilmiahan ya, dari sudut keilmiahan barangkali Pak Rizal ya. Jadi jurnal-jurnal ini kita ya mungkin apa namanya yang bisa kita tembus ya dengan peralatan-peralatan yang sederhana seperti ini ya. Selain tadi jurnal-jurnal pendidikan, mungkin ada nggak yang mungkin yang apa namanya, yang katakanlah bisa nembus ke jurnal Q berapa gitu untuk ini. Oke. Peralatan. Jadi ini sebetulnya peralatan ini kan sebetulnya yang saya pilihkan seperti ini. Ini sebetulnya ya peralatan yang sederhana dan kemudian kita bisa lakukan. Yang utama adalah karakterisasinya kalau ini terkait dengan kalau menembus jurnal ya. Jadi karakterisasinya ini adalah membuat sesuatu barangnya. Karakterisasinya kita harus menggunakan peralatan-peralatan yang standar dan di Indonesia sudah banyak peralatan standar. Sebagai contoh saja untuk mengamati seratnya secara apa ini serat nano itu misalkan ukurannya nanometer, maka kemudian kita punya SEM. Kemudian ada SEM yang lebih bagus namanya FE-SEM. Kemudian ada yang lebih bagus lagi namanya TEM. Ada semua peralatan itu ya di Indonesia. Jadi saya selalu optimis dulu ketika pulang pertama kali peralatan itu adalah sama sekali nggak ada ya. Mimpi sajalah ketika pulang itu. Tetapi saya sangat meyakini sebetulnya peralatan itu bisa dibeli sesuai dengan apa kalau kemudian ekonomi negara membaik dan kemudian itu bisa dibeli. Alhamdulillah hari ini tidak kesukaran kita mendapatkan peralatan itu. Nah yang utama adalah kalau saya ingin ke Q1 kita harus tahu jurnal mana yang mau kita tuju dan kemudian kita lihat di jurnal itu bagaimana peralatan standar mereka. Ya, ada yang untuk mengetahui kandungan suatu zat di dalam suatu bahan harus menggunakan HPLC ya harus dilakukan atau GCMS harus dilakukan ya jangan kita membuat sendiri ya pasti nggak akan diterima ya. Jadi itu nah ini terjadi jadi itu yang demikian itu sudah saya dan mahasiswa serta dosen-dosen muda lakukan dan kami biasa untuk alhamdulillah biasa untuk menerbitkan di jurnal-jurnal Q1 ya tidak ada masalah ya. Yang utama adalah peralatan karakterisasinya. Kalau ini sih hanya peralatan untuk membuat bahannya. Oke. Oke. Ini saya tadi ada yang raise hand. Silakan siapa? Maria Ulfa atau siapa tadi yang raise hand? Langsung open mic aja. Langsung ditanyakan. Halo? Oh, belum ada ya. Baik, silakan Bapak Ibu atau para peserta yang lainnya. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Vimanul Wibowo ya. Assalamualaikum Pak Profija, punten izin tanya, ada pendapat riset bagus. Mana dia? Pasti dapat dipublikasi yang bagus pula atau yang banyak disitasi oleh peneliti lain. Bagaimana jika artikel kita yang sudah dipublikasi tapi sitasi masih sedikit? Tipsnya seperti apa?
Ini cerita tentang citasi ya. Tentang citasi. Kalau citasi itu kalau yang bidangnya hot itu pasti citasinya banyak ya. Yang jelas kalau citasi itu sebetulnya jadi bidang hot dan kemudian ada bagian sebetulnya adalah advancing, jadi yang kemajuan-kemajuan yang belum banyak dilakukan orang itu pasti akan disitasi lebih banyak ya. Tapi nggak usah terlalu khawatir juga, citasi itu juga tidak usah perlu juga mengemis-kemis ya Mas Firmanul. Jadi biarkan saja itu secara alami secara alami citasi itu berjalan. Toh pemenang Nobel yang baru-baru ini juga citasinya sedikit. Terbit di jurnal juga, jurnal yang nggak terkenal. Oh gitu ya. Kemudian belum pernah keluar negeri, berbahasa Inggris nggak bisa. Yang mana nih? Itu yang dari Jepang. Oh, yang dari Jepang. Ya bukan setahun ini ya, beberapa waktu yang lalu, yang masih baru lah, ya relatif baru. Okay. Ya, ini sederhana saja, jadi sebetulnya ya nggak usah terlalu ini. Kalau mau citasi tinggi, memang kita harus masuk di dalam bidang-bidang yang hot sekali, dan kemudian ada yang bagian frontier yang memang jadi kita di depan, ya harus ada leading field-nya. Ya, leading field-nya. Ya. Oke. Terima kasih Prof. Rijal. Sama-sama Mas Firman. Pak Marius, Mas Marius mau menanya sesuatu, Marius Suprayadi. Oh, link absensi. Oke. Keren mau menanya sesuatu ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Ini ada Bu Yuce, ada teman-teman yang biasa hadir ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Mahasiswa, silakan mahasiswa. Ini ada Bu Mustika, Bu Yayat. Bu Yayat mungkin terkait dengan hidroponik, Bu Yayat bisa minta kerjasama dengan Pak Rijal ini, Bu Yayat. Mungkin alat sensor untuk mengukur nutrisi, apa segala macam. Tapi mungkin pengalaman Bu Yayat ya bisa ceritakan sedikit mungkin. Kita bisa share nanti dengan Pak Rijal. Iya Pak Taufik. Menarik sekali. Saya juga tadi mikirnya gitu, aduh ini hidroponik saya masih sangat kekurangan teknologinya, tapi harus gimana gitu. Kayaknya ya harus sama Pak Taufik juga. Ya, nanti kita bareng lah minta ini saran dari Pak Rijal nih. Iya betul Pak. Iya terima kasih Pak. Mungkin itu Pak, kita kerja kalau Pak Rijal ya, kalau hidroponik itu kan perlu ada sensor-sensor nutrisi Pak Rijal. Ada nitrogen, segala macam. Kalau beli alatnya lumayan juga gitu. Sensornya ya, iya Pak. Sekarang mungkin sensor nutrisi, kemudian juga sensor ya nutrisi sejalan dengan pertumbuhan fase tanaman ya Pak. Ya. Pak Rizal ada pengalaman untuk sensor nutrisi Pak? Nggak punya pengalaman dalam artian ini. Jadi memang kalau ini supaya bisa berdiskusi saja, kita perlu diskusi bagaimana kemudian sebetulnya. Jadi kalau saya melihat sih sebetulnya menjalankan lab itu sama dengan memanage buah ini ya. Bisa itu sendiri itu adalah cerminan dari bagaimana kita memanage ininya. Jadi kadangkala sebetulnya membuat tidak lebih baik dalam artian itu ya, membuat itu. Malah mungkin yang utama adalah kemudian kita lihat bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan sumber-sumber peralatan yang bisa baik, kemudian terpercaya ya, itu. Kalau kemudian membangun
bisa saja malah merekrut dari Politeknik atau STM, SMK elektronika. Itu pengalaman saya dulu. Jadi sebetulnya ya demikian itu, Bu. Jadi banyak hal yang perlu kita pertimbangkan dalam hal apakah itu kemudian membangun itu menjadi sesuatu yang pilihan yang tepat. Ya kadang-kala malah tidak perlu membangunnya, mencarinya itu yang utama. Kemudian kita mendapatkan alat yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, Demikian kadang, itu. Ya urusan teknis ya itu alumni SMK gitu kan atau Politeknik mereka udah lebih lebih terampil. Betul, udah jago. Jadi itu yang utama. Udah terampil. Jadi memang suaranya putus-putus nih Pak Rizal. Sinyalnya masih belum bagus ya. Ya mungkin sambil menunggu Pak Rizal nyambung lagi. Halo, Pak, suara saya terdengar? Bu Ye, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Jelas. Suara saya yang internet saya juga bermasalah. Mau hujan di tempat saya juga jadi agak khawatir. Saya pernah ada sedikit pengalaman ya waktu itu penelitian terkait dengan itu Pak Rizal. Halo Pak Rizal. Kayaknya. Berapa Rizal nggak pakai? Jadi waktu itu saya penelitian berapa tahun yang lalu lah, mungkin 10 tahun yang lalu lebih ya, mahasiswa itu melakukan penelitian untuk penggunaan ini CO2 sebetulnya. Jadi menggunakan CO2, cuman waktu itu saya belum ketemu aja gas untuk S2. Silakan Pak Rizal. Mana dia? Iya, jadi itu saja yang utama itu sebetulnya kita berdiskusi dan kemudian bagaimana sebaiknya untuk mendapatkan peralatan itu. Jadi kadang-kala memiliki tenaga teknisi dari SMK itu justru lebih baik ya. Jadi bagaimana kemudian memaintain tenaga teknisi ini dalam satu proyek penelitian itu justru lebih penting. Ya. Iya. Gitu. Ya. Tadi saya juga sedikit cerita waktu Pak Rizal agak off. Jadi saya pernah ada mahasiswa mau penelitian tentang penggunaan gas CO2 pada tanaman gitu ya. Jadi waktu itu belum punya tabung gas gitu. Jadi saya sarankan kepada dia coba pakai reaksi-reaksi kimia aja lah bagaimana CO2 dihasilkan itu. Jadi ya lihat di YouTube itu juga kalau untuk aquaculture ya itu juga kan mereka suka menggunakan CO2 juga gitu. Jadi berdasarkan reaksi kimia itu kita bisa menghitung ya berapa jumlah CO2 yang dihasilkan. Ya jadi juga skripsi sih akhirnya gitu. Dengan alat-alat yang sederhana. Waktu itu belum ada tabung gasnya kita gitu. Sekarang udah punya tabung gas, sudah ada alat ukurnya gitu kan. Ada dana penelitian. Memang seperti Pak Rizal tadi sampaikan ya bertahap ya ketika kita melakukan penelitian itu kan dari yang sangat sederhana kemudian ada dana bisa beli alat gitu. Iya, betul sekali. Baik, silakan nih orang pertanyaan nih Bu Mustika, Bu Yuce, Bu Aisyah ya. Ini ada yang dari NTB tapi kayaknya ternyata kurang lagi bermasalah juga nih. Silakan. Boleh bertanya Pak Taufik? Ya, Bu Yuce. Tapi tidak on kamera. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Riza mau tanya, sebatas apa manusia itu boleh berpikir begitu mengembangkan ilmu begitu ya Pak? Mungkin ada nggak koridor dari agama gitu yang membatasi atau yang mengkoridori gitu bahwa Anda berpikirnya ya
kita kan tidak sebebas-bebasnya begitu. Karena ada yang mengatakan bahwa banyak orang saintis itu malah menjadi ateis begitu ya Pak. Sehingga itu hanya informasi yang mungkin saya terima. Nah ini peran agama di dalam mengkoridori manusia berpikir di dalam pengembangan ilmu itu seperti apa ya Pak ya? Mungkin itu aja Pak Riza. Waduh, saya kalau diskursus itu saya sengaja menghindari, tidak ingin itu. Jadi kalau saya sih sebetulnya ya silakan saja berpikir berpikir dengan ini bagian yang pasti bagi saya, itu artinya saya melakukan eksperimen dan kemudian itu datanya didapatkan, data itu kemudian bercerita banyak ya, bercerita banyak. Nah, saya hanya sebatas itu saja dan kemudian itulah bagian yang saya katakan mentadaburi ciptaannya ya. Untuk kemudian melakukan diskursus seperti yang tadi Ibu ini saya tidak masuk ke arah sana. Jadi saya tidak sama sekali ini punya kompetensi untuk menjawabnya Ibu. Mohon maaf sekali itu. Jadi saya tidak. Mungkin itu yang pada filosofi yang ini bisa menjawabnya. Mungkin malah Pak Taufik yang bisa menjawabnya. Kalau saya sederhana saja Bu, jadi saya melakukan eksperimen, kemudian datanya diperoleh, berulang-ulang dilakukan, dan kemudian ada nilainya, ada standar deviasinya, ya, kemudian koridor keilmiahannya itu terpenuhi, ya sudah, itulah hasilnya, dan kemudian ya itulah bagian yang harus ditadaburi ya, tadaburi. Ya. Jadi memang kalau secara dunia kasat mata gitu ya, fisika, kimia, biologi gitu, sejauh yang bisa kita rasa, kita indera ya, kita ukur ya, silakan aja lakukan pengukuran itu gitu kan. Cuma kan kita terbatas pada hal yang sifatnya ya fisik ya, yang non goib gitu ya. Yang jelas. Kalau udah hal yang goib, misalnya tentang jin, kita susah tuh mengukurnya. Walaupun ada Ghostbuster ya filmnya gitu ya. Nah, nggak tahu tuh kalau secara fisika Ghostbuster itu benar nggak bisa ditemukan. Itu udah. Itu langsung masuk bukan ke fisika itu. Pseudo fisika itu. Metafisik ya. Metafisika. Kali ada alatnya bisa ini. Atau misalnya memotret. Itu artinya begitu kan. Itu ada alam yang gaib ya. Yang kita barangkali Bu Yece udah punya keterbatasan. Artinya begini kan. Dunia yang real saja. Yang bisa kita ukur, yang kita bisa sense, yang kita bisa rasakan, itu begitu banyak yang masih belum tereksploitasi ya. Jadi kalau ada orang yang mau ukur tentang jin, tentang ruh, nah itu kan kalau dalam ruh itu kan dalam Al-Quran juga udah disebut wayas alunaka anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh gitu kan. Quli ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan aku. Jadi wa ma'utitu minal ilmi illa qalila, dan tidak aku berikan kalian ya ilmu kecuali hanya sedikit aja. Artinya ya mungkin ya kalau mau meneliti silakan, tapi itu domainnya udah beda gitu. Jangan padahal banyak yang lain yang bisa kita eksplorasi dan bisa bermanfaat ya buat kemanusiaan barangkali. Saya juga sama dengan Pak Rija, itu mungkin ya itu domainnya udah, kalau istilahnya ya, dan nyerempet-nyerempet hal yang sifatnya filosofis, kita mungkin agak susah itu. Ini ada pertanyaan yang angkat tangan, Bu Maria, silakan Bu Maria Ulfa tadi. Mudah-mudahan internetnya udah bagus, silakan Bu Maria. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Tadi nyala. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terbukti. Emang kadang pas beneran kan kemarin
Oh, iya, Pak. Jadi gini, Ulfa ingin bertanya, gimana ya cara kita seorang mahasiswa yang kurang suka membaca buku, tetapi kita gigih meneliti ataupun mengembangkan citasinya sangat kuat gitu. Jadi yang perlu katanya di sini, gimana ya Pak cara kita ataupun eh, hal-hal yang bisa mendorong kita lah untuk mencintai buku-buku agar kita bisa mencapai citasinya apa tujuan kita gitu, agar kita tidak terlalu vakum lah dalam ilmu itu gitu, karena memang kita dan pembaca buku kita akan sangat vakum gitu kan, tapi realitasnya diri kita seorang mahasiswa sebagian sangat malas membaca buku. Dia sebenarnya ada waktu tetapi kemalasan ini yang membuat dia terbengkalai gitu Pak. Seorang kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memotivasi diri untuk membaca buku, jurnal macam. Silakan Pak Rijal. Iya, itu harus banyak berdoa. Bu harus banyak berdoa supaya terhindar dari kemalasan. Kemalasan ya. Malas. Kan itu kan ada permintaannya itu. Jadi ya berdoalah sebanyak-banyaknya. Nah, usaha utamanya adalah itu adalah hal yang nonsens. Kemudian kita bisa menulis dengan baik. Kemudian memiliki sesuatu hal yang baru. Kalau kita tidak pernah membaca, nonsens sama sekali itu ya. Jadi itu nanti seperti kata di bawah tempurung kita itu nanti itu jadinya itu ya. Kita bilang ini adalah hal yang baru, ternyata karena tidak pernah membaca, kurang membaca. Wow, itu sudah dilakukan orang 10-20 tahun yang lalu ya. Jadi membaca itu adalah bagian yang intrinsik yang harus kita lakukan ya, membaca apapun ya, termasuk ya. Jadi apalagi kalau mau menulis jurnal segala macam. Jadi itu hal-hal yang tidak boleh, tidak harus membaca ya. Ya itu dah. Kalau usaha batiniahnya itu banyak berdoa, Bu. Banyak berdoa terhindar dari sifat kemalasan. Silakan Pak Taufik. Karena apa namanya, ayat yang pertama turunkan Iqra ya, baca ya. Baca, iya. Jadi memang ini menjadi seorang muslim memang harus konsekuensinya adalah harus mau membaca gitu. Iqra tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dah konsekuensi logis dengan kita menjadi muslim, kita harus memiliki ilmu, karena dengan baca itu ilmu ya. Jendela untuk mendapatkan ilmu pengetahuannya. Kalau malas baca bisa mendengar sebetulnya, tapi yang didengarkan harusnya ilmu, jangan musik-musik aja gitu kan, atau film-film aja. Jadi ini mungkin juga harus diciptakan ya, satu mekanisme. Jadi dulu sih saya pernah beberapa ya, jadi rekaman orang membaca buku ya, jadi bukunya dibacakan. Jadi misalnya mungkin ada keterbatasan orang untuk membaca ya, misalnya karena tunanetra gitu kan. Nah, selama Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pada kita panca indera ya yang lengkap gitu kan, ini yang kita maksimalkan sebagai tanda kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira Pak Rijal tadi sampaikan. Pak Rijal masih ada ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Jadi membaca Al-Quran, membaca kitab, membaca buku, membaca fenomena alam, itu kan intinya ya. Membaca fenomena alam juga harus kita baca gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi mungkin Pak Rijal ada closing remark ya, closing statement dari Pak Rijal untuk memotivasi dan menyemangati kita semuanya. Ya, baik mahasiswa maupun para dosen ini. Iya. Jadi terinspirasi dari pernyataan tadi, memang ya membaca itu bagian yang pertama. Putus ya. Ya, jadi membaca itu bagian yang pertama ya. Jadi kalau kita mau membuat paper pun ya, membuat penelitian ya, kemudian
baik itu untuk S2 maupun S3, ya S1 sama saja. Ya, kalau kita tidak membaca, maka kemudian apa yang kita sebut dengan novelty, kebaruan, itu tidak akan pernah ada. Nah, tidak akan pernah ada. Kalau kita bisa kemudian menulis, kemudian apakah itu skripsi, kemudian tesis maupun disertasi, kan kita punya peer reviewer untuk itu. Ya, kalau reviewernya baik dan kemudian bisa menilai apakah kemudian itu bacaannya itu memang sudah sudah terkini, ya. Jadi kalau misalnya bacanya tidak terkini, maka kemudian ya bagian-bagian tadi tesis, disertasi, ya, kemudian skripsi itu pasti akan tertolak, ya. Nah, apalagi kemudian kalau itu kita masukkan sebagai sebuah paper di jurnal, itu akan tertolak. Jadi memang membaca adalah bagian utama. Itu yang kemudian yang kedua, kalau kita sudah harus membaca sudah ini oke, kemudian kita mau melakukan penelitian, ya mau membuat sesuatu, sekali lagi tadi mulailah dari yang mudah, ya nggak usah terfokus dengan ada seseorang yang punya lab yang lain punya itu, di luar negeri punya ini punya itu, ya. Nah, kita punyanya ya ini, ya sekarang kita punya yang ini, itu bagaimana kemudian kita mengoptimalisasi yang kita punya itu, ya. Nah, kalau kita tidak misalkan, wah saya tidak punya kompetensi untuk itu, ajaklah yang lain, ya. Jadi memang di sini kolaborasi menjadi sangat penting. Jadi kolaborasi dengan sesama yang lain itu menjadi sangat penting. Kolaborasi, sekali lagi kolaborasi. Dengan kolaborasi maka kemudian ya tadi keterbatasan itu bukanlah kendala yang menjadi menjadi kemudian kita tidak bisa melakukan sesuatu. Saya kira itu saja Pak Taufik, pesan penting yang utama dalam sesi malam ini. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Rizal atas paparannya, atas sharing pengalaman dan ilmunya begitu, ya, supaya kita semuanya menjadi ilmuwan yang produktif, ya, dan inovatif dan kreatif, ya. Jadi inovatif dan kreatif dengan mengatasi berbagai kendala, kekurangan. Biasanya memang ketika ada kekurangan, inovasi itu tertantang, maksudnya bukan kemudian kita mundur, ya, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini jadi harusnya kita bisa tantangan itu membuat kita menjadi terpacu, ya, untuk menyelesaikan permasalahan. Memang orang ada dua kemungkinan, ya, dia akan maju terus atau dia akan mundur gitu kan. Tapi kalau sekedar awal mundur tapi kemudian untuk maju, saya kira boleh-boleh aja gitu, ya. Mundur untuk maju. Terima kasih sekali lagi Pak Rizal, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam acara pada malam hari ini, kabar pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Pak Rizal itu bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk kemajuan bangsa kita, ya, gitu, ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pekan depan, topik dan pembicaranya nanti akan di-share di WA Group sebagaimana biasa. Saya kembalikan kepada Agus untuk menutup acara ini. Silakan Gus. Pak, alhamdulillahirrahmanirrahim, kami dari panitia dari KM mungkin mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Rizal yang sudah mengucapkan, dan juga tidak lupa kepada Bapak Taufik yang sudah memandu acara ini juga. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah menyelesaikan kajian pada hari ini, dan insya Allah seperti dikatakan Pak Taufik tadi akan kita laksanakan juga insya Allah pekan depan dengan tema dan pemateri yang akan disampaikan di link kajian ataupun di grup. Alhamdulillah kami ucapkan sekali lagi kepada peserta yang sudah hadir, jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan seperti biasa sebelum kita tutup acara ini, ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah dan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Astagfirullahaladzim. Dan kami dari DKM mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekhilafan. Dan terakhir kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pamit. Terima kasih Semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pekan depannya insya Allah. Terima kasih Pak Topik. Ini Bu Yece, ya. Bu Yayat, ya.